suamiku. Sebelum lanjut episode 431 sampai 434, jangan lupa subscribe channel, jangan lupa juga tinggalkan like dan komentar, agar kami tetap semangat buat episode selanjutnya. Terima kasih. Kamu agak sombong. Episode 431. Kakak Chen, kamu agak sombong. Tepat ketika kamu kembali, kamu tidak menganggap serius keluarga lu saya. Apakah kamu sedikit kembung? Lu Ming berkata dengan aneh begitu dia tiba. Yang lain menyapa mereka satu demi satu. Bahkan Asgon harus menyebut dirinya adik di depan Lu Ming dan Lu Hao. Anjing itu melompati tembok dengan tergesa-gesa. Charlie memandang Lu Ming dengan bercanda. Ketika Lu Ming pergi ke Yuzu untuk menemukannya setahun yang lalu, dia ingin melakukan sesuatu. Charlie tidak tahu situasinya dan tidak peduli padanya. Ayo. Brengsek, siapa yang melompati tembok dengan tergesa-gesa? Kamu kembali karena kamu sedang terburu-buru. Namun, kamu juga bisa membawa pewaris keluarga bersamamu sebagai spesies liar. Kamu mungkin tidak terlalu banyak berpikir. Chen dengan sarkastis meledak segera, setuju untuk mengejek masa lalu. Beri aku mulutmu. Wajah Charlie tenggelam, dan niat membunuh muncul di hatinya. Bajingan. Hanya karena dia tidak pernah dibesarkan dalam keluarga. Apa, dia sebenarnya ingin memberitahu orang berikutnya tentang mulut Sao? Apakah orang ini gila? Tuan Muda Ming adalah pesaing paling kuat dari pewaris patriark. Bahkan jika dia adalah putra patriark, dia tidak akan berani menjadi begitu sombong, kan? Yang paling penting adalah dia mencari kematian. Ming Sao memiliki basis kultivasi yang kuat, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan pengawal lokal ini? Begitu Charlie berbicara, semua orang menggoreng panci lagi. Melihat Lintong berjalan menuju Lu Ming, Lu Hai, Asgon dan lainnya menunjukkan rasa bangga di wajah mereka. Terutama Asgon, dia diusir oleh Lintong sebelumnya, yang membuatnya kehilangan muka. Pada saat ini, melihat Lintong masih menyerang Lu Ming, dia penuh harapan. Lu Ming adalah pemimpin di antara generasi muda keluarga Lu, dan salah satu yang terkuat di antara generasi muda keluarga Lu. Dia tidak percaya bahwa Lintong adalah lawan Lu Ming. Apakah kamu membiarkan seseorang datang untuk menyentuh wajahku? Kakak Chen, apakah kamu terlalu mengambang? Melihat Lintong benar-benar berjalan ke arahnya, Lu Ming menatap Charlie dan tersenyum. Charlie, kamu terlalu menghargai pengawalmu, mungkin kamu belum didominasi oleh kengerian Brother Ming. Lu Hao juga tertawa. Kemudian pada saat ini, Lintong akhirnya datang ke sisi Lu Ming. Tanpa sepatah kata pun, dia mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Lu Ming. Wajah Lu Ming berubah, dan niat membunuh muncul di hatinya. Seorang pelayan yang berani menyerangnya hanya mencari kematian. Klik. Lu Ming mengangkat tangannya dan meraih tangan Lintong. Dia tidak menyangka bahwa dia tidak hanya melewatkannya, tetapi tangan Lintong seperti batang besi. Itu dibanting di pergelangan tangannya dengan keras, dan dengan sekali klik, ternyata itu adalah tulang pergelangan tangannya. Itu dicabut. Anda tahu, Lintong, setelah meminum pil evolusi genetik, tidak jauh berbeda dengan kekuatan Charlie saat itu. Kekuatan Charlie pada saat itu benar-benar tingkat atas, dan dia tidak tahu berapa kali lebih kuat dari Lu Ming. Jadi bagaimana bisa Lu Ming menjadi lawan Lintong? Lu Ming mendengus dan menatap Lintong, tidak bisa mempercayai pemandangan di depannya. Dan Lu Hao dan yang lainnya semua tercengang. Melihat rasa sakit di wajah Lu Ming, tangan kanannya tenggelam dengan lemah. Jelas, suara patah tulang yang baru saja diklik pasti terdengar dari pergelangan tangan Lu Ming. Tulang pergelangan tangan Lu Ming tiba-tiba patah, seberapa kuat pengawal Charlie. Tapi yang lebih mengejutkan mereka adalah Lintong tidak membiarkan Lu Ming pergi. Dia mengangkat tangannya dan menamparkan Lu Ming dengan cepat. Karena Lu Ming belum pulih, dia menamparkan wajahnya dengan kuat. Terkunci. Langkah Lintong agak kejam, dan Lu Ming ditampar olehnya. Melihat Lu Ming terbang terbalik, seluruh lapangan golf menjadi sunyi. Charlie, apakah kamu ingin mati? Setelah beberapa saat, Lu Hao akhirnya pecah. Charlie melukai Lu Ming dengan pengawalnya. Ini adalah provokasi serius ke jalur utama keluarga Lu. Bahkan jika Charlie adalah putra Lu Tianxing, dia harus dihukum. Apakah kamu di sini untuk membunuhku? Charlie memandang Lu Hao dengan main-main. Anda. Lu Hao menunjuk Charlie. Meskipun dia sangat marah, dia tidak sebaik Lu Ming. Tentu saja dia tidak berani melakukan apapun dengan Charlie.
Dia tidak ingin dipermalukan oleh pengawal Charlie seperti Lu Ming. Kipas. Kamu tunggu aku. Ayo beritahu kakek dan beritahu para tetua keluarga tentang perbuatan jahatmu. Lu Hao menunjuk Charlie dengan kejam, dan kemudian membantu Lu Ming meninggalkan lapangan golf seolah ingin melarikan diri. Melihat kerumunan, semua mata orang lain berkilat bangga. Charlie berani membiarkan pengawal Ou melawan garis utama, bahkan jika dia adalah putra Lu Tianxing, dia tidak dapat dilindungi. Mereka melihat Charlie, dan mereka semua pergi. Tentu saja, mereka kembali dan menunggu untuk melihat Charlie dieksekusi oleh aula hukuman keluarga. Lu Leilei hanya ragu-ragu selama beberapa detik, dan pergi bersama Asgon. Apa yang ingin Lu Zong katakan, dia memilih diam pada akhirnya. Dia tahu bahwa kepribadian Charlie sangat mirip dengan Lu Tianxing, dan dia sangat keras kepala. Dia mengatakan bahwa itu tidak berguna. Sebaliknya, dia yakin bahwa dengan status prestise Charlie saat ini, jika keluarga Lu membuatnya kesal, dia bahkan akan memutuskan hubungan dengan keluarga Lu. Dia juga tahu bahwa kali ini para tetua akan membiarkan Lu Tianxing meminta Charlie untuk kembali mengenali leluhurnya, terutama karena pengaruh teknologi Charlie Yiki. Jika ekonomi Pulau Place tidak terlalu makmur, dan keluarga Lu ingin terus menguasai hati Pulau Place, mereka harus memimpin orang-orang Place melalui kesulitan ini. Jadi mereka memukul Charlie dengan ide ini. Alasan mengapa Lu Tianxing rela membiarkan Charlie kembali dengan cara ini terutama karena dia merasa sedikit bersalah. Dia adalah pewaris paling optimis untuk keluarga pihak ayah saat itu, tetapi dia meninggalkan keluarga karena keluhan pribadi. Sekarang dia kembali menjadi keluarga ayah. Merasa memiliki tanggung jawab untuk membawa keluarga kembali ke puncak. Apakah ada sesuatu yang terjadi? Mereka sepertinya akan memberitahu manajemen senior keluargamu. Lin Yijun berkata dengan cemas. Charlie menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir tentang mereka, karena saya berani datang ke sini, tidak akan ada masalah. Dia mengatakan yang sebenarnya. Jika dia tidak memiliki sarana untuk membalikkan tangannya, dia tahu bahwa setelah dia mengenali leluhurnya dan kembali ke klan, keluarga Lu pasti akan membuat tuntutan yang berlebihan. Lalu apakah dia berani membawa keluarganya ke sini? Lu Zixing menunjukkan pikirannya ketika dia membawa Lu Ming dan Lu Hao ke Yusu setahun yang lalu. Meskipun ayahnya memintanya untuk kembali kali ini, bagaimana mungkin sesederhana itu? Bagaimana mungkin keluarga Lu menginginkannya ketika dia masih belum dikenal 2 tahun lalu? Sekarang teknologi Yiki-nya terkenal di dunia, dan bahkan Kekaisaran M mengguncang kekuatan teknologi Yiki dan pengaruhnya unik di dunia. Sungguh aneh bahwa keluarga Lu tidak tergoda. Tapi Charlie masih mengatakan itu, dia tidak takut jika dia berani datang. Penatua Keluarga. Episode 432. Ayah, apakah itu Charlie atau Lu Ming? Mereka semua adalah cucumu. Aku tidak ingin mengatakan banyak tentang liburan mereka sebelumnya. Tapi dia benar-benar membiarkan seorang pelayan mematahkan tulang tangan Lu Ming. Ini jelas aku tidak mau. Lu Ming untuk bersaing dengannya untuk posisi pewaris patriark di malam hari. Di villa lain dari keluarga Lu, ayah Lu Ming, Lu Hanzu, datang ke kediaman Lu Lingqiao dengan tongkat dan memberitahu Lu Lingqiao tentang tidak digunakannya putranya. Lu Lingqiao adalah patriark sebelumnya dari keluarga Lu, ayah dari Lu Han, Lu Tianxing, dan lainnya. Sekarang dia pensiun ke gereja Presbyterian dan menjadi penatua keluarga. Apa yang terjadi? Charlie tidak kembali hari ini. Lu Lingqiao menatap Lu Han. Beberapa tetua lainnya juga memandang Lu Han. Sejujurnya, mereka juga mendiskusikan aturan untuk sesi berikutnya dari patriark dan ahli waris di malam hari, dan Lu Ming juga merupakan generasi muda mereka yang paling menjanjikan. Saya tidak tahu detailnya, saya baru saja mendengar bahwa mereka memiliki kesalahpahaman di lapangan golf, dan kemudian Charlie meminta pengawalnya untuk mematahkan tulang tangan Lu Ming. Lu Han berkata tidak berubah. Tapi hatinya berkedip dengan niat membunuh. Meski sakit, dia tidak pantas menjadi kepala rumah lagi, tapi dia ingin mewariskan posisi kepala rumah kepada putranya Lu Ming. Tanpa diduga, begitu Lu Tianxing kembali, para tetua mengubah pandangan mereka, dan Zheng Sheng memberikan putranya posisi patriark kepada Lu Tianxing. Akan aneh jika dia bisa menjadi lebih baik. Tapi hari ini spesies liar Charlie berani meniadakan tangan kanan putranya, bagaimana dia bisa membiarkan Charlie pergi? Aturan keluarga Lu sangat ketat. Charlie berani membiarkan pengawalnya mengalahkan Lu Ming.
Tidak hanya dia dihukum berat, pengawalnya akan dieksekusi. Bukankah kultivasi Xiao Ming baik-baik saja? Mengapa kamu bahkan tidak bisa mengalahkan pengawal di luar? Lu Lingqiao berkata dengan kecewa. Mereka semua adalah cucunya. Meskipun Charlie tidak pernah kembali ke keluarga, darah yang mengalir melalui tubuhnya adalah darah kepala keluarganya, dan dengan pengaruh Charlie saat ini, dia benar-benar tidak ingin menghukum Charlie. Tapi Charlie melukai Lu Ming dengan pengawalnya. Jika dia tidak dihukum, aturan keluarga akan kacau. Mungkin Lu Ming ceroboh. Tanpa basis kultivasi Xiao Ming, bagaimana mungkin dia bahkan tidak bisa mengalahkan pengawal? Kata tetua kedua. Tapi masalah ini harus dihukum berat, jika tidak aturan akan terganggu di masa depan. Penatua ketiga juga mengangguk dan berkata, "Nah, menurutmu apa yang harus ditangani?" Lu Lingqiao mengangguk. Keluarga Lu menggunakan aturan untuk membuat undang-undang. Mereka telah diwariskan selama ribuan tahun. Aturan keluarga sangat ketat, dan memang benar Charlie tidak bisa melanggar aturan. Menurut pendapat saya, biarkan dia keluarga teknologi Yiki, dan kemudian bunuh pengawal itu. Kata penatua keempat. Lebih baik mendiskualifikasi dia untuk posisi pewaris patriark. Dia tidak memperhatikan aturan klan sama sekali. Orang seperti itu, tidak peduli seberapa mampu dia, tidak bisa mengendalikan keluarga. Tiga penatua mengangguk dan berkata, "Saya merasa bahwa yang ketiga agak terlalu ketat. Pikirkan tentang itu, Charlie belum dibesarkan dalam keluarga sejak dia masih kecil, dan dia baru saja kembali ke keluarga hari ini. Dia pasti tahu sedikit tentang keluarga. Aturan, jika dia tahu tentang itu. Jika situasinya masih begitu kejam, tidak apa-apa untuk mendiskualifikasi dia, tapi saya pikir dia pasti tidak mengerti aturan klan." Melihat si tetua sedikit mengernyit, tetua kedua merasa bahwa di dalam hati Lu Lingqiao, dia masih tidak ingin membatalkan kualifikasi kompetisi Charlie. Jadi dia bilang begitu. Terutama, dia juga ingin melihat apakah Charlie memenuhi syarat untuk mewarisi posisi patriark. Jika Charlie lebih baik dari Lu Ming, maka dia akan kehilangan bakat. Pada level mereka, memang hanya ada keluarga di hati saya, dan yang saya pikirkan hanyalah bagaimana membuat keluarga lebih baik. Maka pasti semuanya berorientasi pada keluarga. Jika kekuatan Charlie benar-benar lebih kuat dari Lu Ming, dan secara keseluruhan lebih baik dari Lu Ming, maka bahkan jika Charlie telah melakukan kesalahan, mereka dapat memaafkannya. Yah, begitulah. Saya juga berpikir bahwa Charlie pasti tidak tahu aturan keluarga. Seperti yang disebut kepolosan, seperti yang dikatakan anak keempat, biarkan dia keluarga teknologi Yiki, dan kemudian eksekusi pengawalnya. Ada tidak perlu mendiskualifikasi dia dari bersaing untuk pewaris patriark. Anak kelima, kamu bisa menangani masalah ini sendiri. Lu Lingqiao mengangguk dan berkata. Beberapa orang mungkin mengerti apa yang dimaksud Lu Lingqiao, dan kebanyakan dari mereka ingin melihat bagaimana kualifikasi Charlie. Lagi pula, Lu Tianxing adalah keluarga Lu yang arogan tak tertandingi, dan putranya pasti tidak akan terlalu buruk. Tentu saja, Lu Tianxing sekarang adalah patriark. Meskipun hak-hak mereka dapat mempengaruhi posisi Lu Tianxing, demi keluarga, para tetua mereka tidak dapat menggunakan kekuatan patriark dengan santai sampai kehidupan dan kematian keluarga menjadi kritis. Oke, aku akan menanganinya sekarang. Penatua kelima mengangguk, lalu bangkit dan berjalan keluar. Charlie dan yang lainnya sama sekali tidak terpengaruh oleh Lu Ming dan yang lainnya. Sebaliknya, setelah mereka pergi, semua orang masih sangat senang. Bahkan Charlie tidak punya waktu untuk bermain golf. Pertama kali saya memainkannya, saya sangat senang. Setelah lelah bermain, saya pergi ke pemandian air panas clubhouse untuk berendam di pemandian air panas. Ketika hampir waktunya untuk keluar, saya langsung kembali ke Villa Lu Tianxing. Ada juga perjamuan keluarga di malam hari, serta diskusi tentang mengakui leluhur dan kembali ke klan. Meskipun dia tidak memiliki banyak rasa memiliki keluarga Lu, darah dalam darahnya memang darah keluarga Lu. Mengusir. Begitu sampai di rumah, Charlie melihat Lu Zong bergegas masuk lagi. Tuan ingin Anda pergi ke sana. Omong-omong, bawa mereka bersamamu. Lu Zong ragu-ragu, memandang Lin Tong dan yang lainnya dan berkata. Lin Yijun mengerutkan kening dan bertanya, Paman Zong, apakah mereka pergi untuk mengadu kepada keluarga senior Lu karena Lin Tong memukuli orang? Lu Zong mengangguk dan berkata, ya, Nyonya, tetua kelima dan beberapa orang dari aula penalti berada di sisi tuannya, ingin menghukum tuan muda.
Wajah Lin Yijun sedikit berubah, dan dia tahu bahwa sesuatu akan terjadi, karena Lu Hao mengatakan sebelumnya bahwa itu adalah pelanggaran aturan keluarga, dan bahwa Charlie hanya kembali. Orang-orang di sini tidak memiliki kesan yang baik tentang dia, dan dia pasti berada di pihak Lu Ming. Jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa. Charlie menjabat tangan Lin Yijun dan tersenyum padanya. Yah, aku percaya padamu. Lin Yijun mengangguk, tetapi masih khawatir. Charlie dapat menutupi langit dengan satu tangan di Yuzu, tetapi ini adalah Pulau Plaus, tanah keluarga Lu, saya tidak tahu apakah mereka akan memberikan wajah Charlie. Ayo pergi, lihat. Charlie berkata kepada Du Fei dan yang lainnya, dan biarkan Lu Zong yang memimpin. Aturan Keluarga. Episode 433. Tuan, mereka harus menggunakan aturan keluarga untuk mengatakan sesuatu. Tuan mungkin tidak dapat membantu Anda pada saat itu, kecuali dia bukan lagi kepala keluarga. Tetapi Tuan percaya bahwa keluarga adalah yang pertama di hatinya. Dan dia mungkin tidak membantumu. Dalam perjalanan, Lu Zong sait dengan cemas. Peraturan keluarga apa? Apakah karena Lu Ming sengaja memprovokasi kita atau dia dibenarkan? Lin Yijun berkata dengan tidak nyaman. Aturan klan bukanlah aturan klan, dan tinju besar memiliki keputusan akhir. Jika tinju Anda cukup keras, Anda memiliki keputusan akhir. Aturan klan adalah alat yang Anda gunakan. Jika tinju Anda tidak cukup keras, aturan klan akan menghukummu. Alat. Charlie berkata sambil tersenyum. Lin Yijun mengangguk, tentu saja dia bisa mengerti kata-kata Charlie, tapi dia masih sedikit tidak senang di hatinya. Jelas Lu Ming yang datang lebih dulu untuk memprovokasi dia. Mereka datang untuk mencari sesuatu dengan sengaja ketika mereka melihat Charlie kembali, yang mungkin mengancam status mereka atau semacamnya. Mengalahkannya adalah masalah sepele. Tetapi melihat wajah Charlie penuh dengan payudara, dia tidak mengatakan apa-apa. Dia percaya pada Charlie. Melihat bahwa Charlie tidak menganggapnya serius, Lu Zong tidak banyak bicara, dan diam-diam membawa Charlie dan yang lainnya ke ruang tamu. Segera mereka datang ke ruang tamu, dan semua orang melihat seorang lelaki tua berusia 60-an berbicara dengan Lu Tianxing. Di belakang lelaki tua itu, 7 atau 8 pemuda berdiri. Orang-orang muda ini memiliki rasa kehikmatan di dalam diri mereka, dan mereka juga sangat serius di permukaan. Mereka adalah anggota aula eksekusi keluarga Lu, yang mengkhususkan diri dalam menghukum anak-anak dalam keluarga yang melanggar aturan klan. Aula eksekusi bertanggung jawab atas tetua kelima Lu Haiying. Melihat Charlie dan yang lainnya masuk, Lu Haiying dan yang lainnya fokus pada Charlie. Ini bukan pertama kalinya mereka melihat Charlie. Setidaknya di banyak surat kabar, mereka sudah melihat Charlie. Meskipun foto-foto di koran masih sedikit berbeda dari yang sebenarnya, mereka masih mengenali Charlie pada pandangan pertama. Charlie, apakah kamu tahu bahwa kamu bersalah? Lu Haiying tidak terlalu memperhatikan ketika dia melihat bahwa tatapan Charlie baru saja menyapu dirinya, jadi dia sangat tidak senang. Apakah kamu? Charlie kembali menatap Lu Haiying setelah mendengar ini. Ini adalah kakek kelimamu, orang yang bertanggung jawab atas aula eksekusi keluarga. Apa yang terjadi? Lu Tianxing memandang Charlie. Ternyata kakek kelima, kamu adalah generasi kakekku, apakah kamu juga akan memberikan gengsi kepada cucumu? Atau apakah keluarga Lu membiarkan aku mengenali leluhurku dan menjadi cucu? Charlie tidak kembali ke ayahnya. Kembali, tapi menatap Lu Haiying dengan sinis. Lu Haiying harus bertanya tentang dosa-dosanya tanpa bertanya pada King Hong dan Bai Bai. Ini jelas berada di pihak Lu Ming. Karena Lu Haiying secara terbuka berdiri di sisi Lu Ming, mengapa dia harus memberikan wajah Lu Haiying? Jangan katakan bahwa Lu Haiying hanyalah kakeknya, bahkan kakeknya sendiri, dia tidak bisa menarik ke samping seperti ini. Sombong, bantu aku. Lu Haiying sangat marah dan berdiri dengan tergesa-gesa. Dia adalah pelaksana aula hukuman keluarga. Tidak ada pemuda dalam keluarga yang takut padanya. Begitu Charlie kembali ke keluarga, dia berani menghadapinya. Ini tidak akan menyelamatkan wajahnya. Mendengar omelan Lu Haiying, seorang pemuda di belakangnya berjalan ke arah Charlie dengan tatapan garang. Tapi Lu Tianxing mengerutkan kening. Charlie tidak mendengarkannya, dan dia sedikit tidak berdaya. Tidak menghormati 5 tetua, tampar mulutmu 3 kali, aku harap kamu memiliki ingatan yang lebih baik lain kali.
Pemuda itu mendatangi Charlie dan mengatakan sesuatu dengan dingin sebelum mengangkat tangannya untuk menamparkan Charlie. Tapi begitu dia mengangkat tangannya, Lintong maju selangkah dan menggenggam pergelangan tangannya. Berangkat. Wajah pemuda itu berubah secara drastis, dan dia hendak mengeluarkan tangannya, tetapi saat berikutnya, dia menemukan bahwa wajahnya memerah, dan dia bahkan tidak melepaskan tangannya dari tangan Lintong. Ketika Lu Haiying dan yang lainnya melihat ini, ekspresi mereka juga berubah. Tanpa diduga, pengawal Charlie terkejut. Yang paling penting adalah sikap Charlie. Jika bukan karena izin Charlie, pengawal ini akan berani melakukan sesuatu. Charlie, apakah kamu ingin memberontak? Ekspresi Lu Haiying sangat dingin. Apa yang kakek lima katakan? Pemberontakan. Untuk apa aku memberontak? Apa yang pantas untuk pemberontakanku di keluarga Lu? Ini adalah negara Pulau Prusia. Charlie bertanya, bercanda, matanya penuh ironi. Dia tidak memiliki banyak rasa memiliki pada keluarga Lu, tetapi dia tidak menyangka bahwa yang tua dan yang muda akan datang untuk membuat masalah satu demi satu, sehingga rasa memilikinya yang kecil itu hilang. Apa gunanya kembali dari keluarga Lu seperti itu? Jangan khawatir tentang itu. Kamu, Niza. Tubuh Lu Haiying bergetar, dan dia tidak menyangka Charlie akan menempatkan keluarga Lu di matanya. Charlie, jangan tidak masuk akal. Lu Tianxing tidak tahan lagi, hanya untuk berbicara. Tapi dia malu pada Charlie di dalam hatinya, dan dia tidak bisa berkata banyak. Kekuatan Charlie tidak kecil sekarang, tetapi anggota keluarga tua yang keras kepala ini tidak dapat melihatnya. Ini juga alasan mengapa dia tahu bahwa orang tua yang keras kepala ini ingin bermain teknologi Yiki, tetapi dia masih berani membiarkan Charlie kembali untuk mengenali leluhurnya. Karena dia percaya bahwa Charlie pasti akan dapat memenangkan identitas pewaris patriark berikutnya. Dalam hatinya, dia juga merasa bahwa posisi patriark keluarga Lu pasti lebih penting daripada teknologi Yiki. Bahkan jika teknologi Yiki adalah keluarga, setelah beberapa tahun ia mewariskan posisi patriark kepada Charlie. Juga kembali. Charlie mengangkat bahu, lalu mengedipkan mata pada Lintong, dan Lintong melepaskan pergelangan tangan pemuda itu. Pemuda itu menatap Lintong dengan tegas, tapi masih ada ketakutan di matanya. Charlie, karena kamu membiarkan bawahan Muo mengalahkan Luming dan memotong tulang tangan Luming, para tetua memutuskan bahwa kamu harus dihukum berat oleh keluarga. Lu Haiying menatap Charlie dan menarik napas dalam-dalam. Saya tidak ingin terlalu khawatir tentang Charlie yang tidak memberinya wajah. Dia juga tahu bahwa Charlie adalah orang yang tercengang. Charlie memperhatikan Lu Haiying dengan tenang, menunggu kata-kata berikutnya, dan dia akan melihat bagaimana aturan klan sialan ini akan menghukumnya. Sebagaimana ditentukan oleh gereja Presbyterian, hukuman untuk Anda adalah sebagai berikut. Pertama, keluarga semua milik pribadi Anda. Kedua, bunuh pengawalmu yang memukuli orang lain. Tidak ada yang boleh melanggar aturan keluarga. Lu Haiying menatap Charlie dan berkata dengan keras. Lin Yijun dan yang lainnya semua tergerak ketika dia mengatakan ini. Keluarga dari semua properti Charlie juga memungkinkan Charlie Wumei untuk mendedikasikan seluruh grup teknologi Yiki untuk keluarga Lu. Tanpa teknologi Yiki, kepercayaan apa yang dimiliki Charlie pada keluarga Lu? Dan Lintong yang kedua memotong tangan Lu Ming dan ingin membunuh Lintong, yang menunjukkan betapa sombongnya keluarga Lu. Ini tidak menganggap serius Charlie. Jantung Lintong melonjak dengan kencang, tetapi dia tidak menyangka keluarga Lu begitu kejam. Dia menatap Charlie tanpa sadar. Du Fei dan yang lainnya juga tanpa sadar menatap Charlie. Meskipun mereka tidak percaya bahwa Charlie akan menerima hukuman pantat Lu, mereka masih merasa sedikit gelisah. Bukan ayah yang berkualitas. Episode 434. Apa kamu sudah selesai? Charlie tidak marah, tetapi memandang Lu Haiying dengan bercanda. Lu Haiying sangat marah dan berteriak dengan marah, penjahat yang sombong, tidakkah kamu berani melanggar aturan keluarga? Orang tua itu dapat memperingatkanmu bahwa dalam hal aturan keluarga, bahkan jika ayahmu adalah kepala keluarga, dia tidak bisa membantumu hari ini. Saya tidak ingin dia membantu. Dalam hidup ini, selain sebagai ayah saya, dia memang tidak banyak membantu saya. Bahkan di hati saya, dia bukan ayah yang berkualitas. Charlie berkata dengan ringan. Begitu dia mengatakan ini, ekspresi Lu Tianxing menjadi sedikit tidak wajar. Dia memang bukan ayah yang baik, juga bukan ayah yang berkualitas.
Ini hanya masalah antara kamu dan dia, dan tidak ada hubungannya dengan keluarga. Lu Haiying berkata dengan dingin. Ya, saya hanya ingin tahu, karena urusan Charlie tidak ada hubungannya dengan keluarga, mengapa keluarga harus menghukum saya? Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk menghukum saya? Charlie memandang Lu Haiying dengan main-main. Lu Haiying terkejut, dan dalam sekejap, Charlie bertanya padanya. Kamu adalah darah keluarga Lu, kamu harus mematuhi pengaturan keluarga. Setelah beberapa detik, Lu Haiying berkata dengan arogan. Ekspresi semua orang berubah drastis. Saya tidak berharap Lu Haiying begitu tak tahu malu. Apakah ini akan menghukum Charlie seumur hidup dan mati? Du Fei dan yang lainnya juga memperhatikan bahwa keluarga Lu jelas menyukai teknologi Yiki, jadi mereka membiarkan Charlie kembali untuk mengenali leluhur mereka. Mereka semua sedikit khawatir tentang Charlie, bertanya-tanya apakah Charlie dapat menahan tekanan keluarga. Lagi pula, apa yang dikatakan Lu Haiying benar. Bagi keluarga besar ini, darah adalah segalanya. Jika Anda adalah anggota keluarga, Anda harus menerima pengaturan keluarga. Ini mungkin terjadi sejak zaman kuno. Lin Yijun memegang Kiki di satu tangan dan tangan Charlie di tangan lainnya. Dia diam-diam menggunakan kekuatannya untuk memberikan sinyal kepada Charlie bahwa dia akan berdiri bersama dengan Charlie dan mendukungnya tidak peduli apa yang dipilih Charlie. Haha, kakek lima, tidak ada yang salah dengan apa yang kamu katakan. Charlie tertawa dan mengacungkan jempol pada Lu Haiying. Karena kamu ingin mengatakan itu, maka aku akan memperlakukanku sebagai anggota keluarga Lu. Lalu, bagaimana kamu membuatku jatuh cinta? Setelah Charlie tertawa, dia menatap Lu Haiying dengan main-main. Kata-kata Lu Haiying membuatnya berubah pikiran. Ya, darah keluarga Lu mengalir melalui dirinya. Ini adalah fakta yang tidak dapat diubah. Dia tidak bisa melakukan hal yang sama seperti Neza, tapi dia bisa menginjak aturan seluruh keluarga Lu. Ekspresi Lu Haiying sangat jelek, dan provokasi berulang Charlie telah menyentuh intinya. Niza, sepertinya aku tidak akan memberimu pelajaran yang mendalam hari ini. Di matamu, tidak ada keluarga, tidak ada tua dan muda, tidak ada rasa hormat. Lu Haiying berteriak dingin, lalu maju selangkah, mencoba menamparkan wajah Charlie. Karena dia tahu bahwa junior di aula penegakan hukum di belakangnya sama sekali bukan lawan pengawal Charlie, dan dia harus melakukannya sendiri. Du Fei memandang Charlie. Dia merasa bahwa aura lelaki tua itu terlalu kuat, dan Lin Tong benar-benar tidak bisa mengalahkannya. Charlie mengangguk, mengetahui bahwa energi internal Lu Haiying sangat kuat, dan Lin Tong tidak dapat menahannya. Dengan penegasan Charlie, Du Fei berhenti di depan Charlie. Dia dan Charlie sudah saling kenal selama lebih dari 10 tahun dan masih sangat mengenal Charlie. Karena Charlie telah berbicara ke tingkat ini, itu berarti dia siap membuat keributan besar di keluarga Lu. Jika dia tidak makan pil evolusi genetik, Du Fei tidak akan berani melakukan apapun dengan orang seperti Lu Haiying. Tapi saat ini, dia memiliki keyakinan mutlak untuk mengalahkan Lu Haiying. Sepertinya kamu benar-benar terbiasa berada di alam liar. Karena ayahmu tidak mengajarimu dengan baik, biarkan kakek lima mengajarimu dengan baik untuknya hari ini. Melihat arsip Du Fei di depan Charlie, Lu Haiying mencibir. Karena dia siap untuk memberi Charlie pelajaran, dia tidak memandang pengawal Charlie di matanya. Namun, yang membuatnya semakin marah adalah Charlie bahkan berani membiarkan pengawal itu mengambil tindakan. Ini benar-benar tidak menganggapnya serius. Lu Tianxing masih tidak berbicara, dan penampilan Charlie hari ini membuatnya sedikit tidak senang. Bagaimanapun, Charlie adalah seorang junior, bahkan jika dia tidak menerima penilaian keluarga, dia harus jujur. Dan tentu saja dia tidak bisa memaksa Charlie ke keluarga teknologi Yiki tanpa persetujuan Charlie. Tapi Charlie terlalu tangguh, dan dia tidak menatap Lu Haiying sama sekali. Perilaku seperti itu memang memberontak. Lu Haiying adalah paman kelimanya dan kakek kelima Charlie. Tidak peduli apa, Charlie seharusnya tidak berbicara kembali dengan Lu Haiying. Jika Charlie memiliki sikap yang lebih baik, dia pasti akan berbicara mewakili Charlie. Tapi sekarang Charlie sebenarnya ingin pengawalnya menyerang Lu Haiying, dan dia juga meminta Lu Haiying untuk memberi pelajaran kepada Charlie. Dia merasa bahwa Charlie menjadi sangat tidak masuk akal, dan itulah sebabnya dia tidak mengajar dengan baik sejak dia masih kecil. Berhenti bicara omong kosong, lakukan itu, aku juga ingin melihat apakah kekuatan keluarga Lumu sekuat mulutmu. Du Fei berkata dengan sinis. Nak,
Kamu mencari kematian. Diejek oleh Du Fei, Lu Haiying sangat marah, dia mengangkat telapak tangannya dan menepuk Du Fei. Dalam sekejap, hanya beberapa bayangan telapak tangan yang berkibar, menghantam wajah Du Fei dengan cepat. Niat membunuh muncul di hati Lu Haiying. Dengan telapak tangan ini, dia menggunakan setidaknya 8 poin kekuatan untuk membunuh Du Fei dengan satu telapak tangan. Jika itu melawan Charlie, dia pasti tidak akan melakukan hal yang berat, lagi pula, dia hanya ingin memberi pelajaran pada Charlie. Tapi menurutnya, Du Fei hanyalah pengawal Charlie, dan dia berani memprovokasi dia, sial. Ledakan. Menghadapi pembunuhan Lu Haiying, Du Fei tidak mundur. Sebaliknya, alih-alih mundur, dia bergerak maju, mengangkat tangan kanannya untuk mengepalkan tangan, dan melangkah keluar untuk meninju telapak tangan Lu Haiying. Kecepatan kedua tembakan itu sangat cepat, tinju mereka bertabrakan, dan ada ledakan keras. Semua orang melihat dengan seksama dan melihat bahwa Du Fei dan Lu Haiying keduanya mundur pada saat yang sama, tetapi mereka terkejut. Lu Haiying, tetua kelima dari keluarga Lu, mundur 5 langkah sebelum berhenti. Tapi Du Fei baru saja mundur selangkah. Meskipun itu hanya sebuah gerakan, keduanya lebih unggul dalam kekuatan. Orang-orang di Charlie tidak merasakan apa-apa. Mereka semua merasa bahwa kemenangan Du Fei atas Lu Haiying adalah hal yang logis. Tapi Lu Haiying dan yang lainnya menatap Du Fei dengan teguh, dan tidak bisa mempercayainya. Lu Haiying adalah yang terkuat kelima di keluarga Lu, dia tidak sebagus pengawal di sebelah Charlie. Jika ini dikatakan, bukankah itu akan membuat orang luar tertawa terbahak-bahak? Tapi faktanya ada di sini. Dia dipukul mundur oleh salah satu pengawal Charlie. Meskipun dia belum terluka, dia tahu bahwa Du Fei tidak menggunakan kekuatan penuhnya, dan dia tidak akan menjadi lawan Du Fei jika dia bertarung lagi. Lu Tianxing juga berdiri. Dia menatap Charlie dengan pandangan kosong, dan akhirnya tahu apa kepercayaan diri Charlie. Ternyata ada kekuatan tak tertandingi di sekelilingnya, tidak heran dia tidak menganggap serius keluarga Lu.